alhamdulillah keenam acara Safari Ramadan itu membawa implikasi yang luar biasa. Jadi tone positifnya luar biasa. Nah, ini perlu dibudayakan berikutnya, Ketum. Cuman tadi banyak yang protes kok di luar Jawa belum, pada minta. Nah, kesuksesan Safari Ramadan ini tentu berkat dukungan penuh dari DPD Jawa Timur, DPD Jogja, DPD Jateng, dan DPD Jawa Barat. Karena DPD tersebutlah yang bekerja serius menyiapkan acara Safari Ramadan. Kemudian Ketua Umum, rangkaian ketiga dari kegiatan Ramadan kita adalah peringatan malam Nuzulul Quran malam ini. Acara ini menurut teorinya Kiai Haji Nusron Wahid itu sukses kalau 3 rukunnya bisa dilaksanakan. Jadi acara pun ada rukun menurut beliau. Yang pertama rukunnya adalah tempat, yang kedua peserta, yang ketiga isi acara. Alhamdulillah berkat support dari beliau, katanya laksanakan semeriah mungkin, sebaik mungkin, hal-hal lain no isu. Hal-hal no isu. Jadi akhirnya kita laksanakan dengan penuh percaya diri dan juga berkat dukungan dari banyak dermawan di parlemen, kawan-kawan yang ikut support. Nanti di forum yang lebih intern saya mohon izin untuk diumumkan Ketua Umum. Dan berkat partisipasi dan kerja tim yang luar biasa militan di beberapa hari terakhir ini, siang malam menyiapkan acara ini. Kemudian untuk rukun kedua peserta, ini yang di luar prediksi kami. Sampai kemarin Ketua Umum, data yang masuk berminat untuk ikut acara di hari ini itu masih 6.500. Itu dari MKGR, Pak Adis Kadir 500. Dari Satkar Ulama 500, Pak Idrus Laina. Dari Al Hidayah Ibu Etifa 300. Dari AMPI 500, dari Soksi 300, dari AMPG juga, kemudian MDI 650, dan dari DKI 1000. Nah, ada yang sangat khusus karena langsung 1.100 orang didatangkan dari Depok, dari saudara Fat Arafi. Jadi alhamdulillah peserta sampai tadi siang itu 6.500. Ternyata realisasinya itu 7.000 kotak makanan yang kita siapkan kurang. Jadi di belakang masih banyak yang belum kedapatan makan, sedang kita pesankan untuk susulan. Ini luar biasa karena prediksi kami nambah 1.000 kotak, berarti kira-kira 8.000 yang hadir. Moga-moga ini keberkahan Ramadan kita. Nah, ini rukun yang kedua sukses. Rukun yang ketiga isi acara. Ketua Umum, kami diskusi agar acara ini Nuzulul Quran ini menggabungkan antara gebiar, unsur gebiar, syiar, dan sekaligus unsur ibadah spiritual substansial. Karena itu gebiarnya kita bikin live di Indosiar, di TV One dan BTV. Kemudian ibadah spiritual substansialnya, acara ini dari pagi sudah kita isi dengan Khatmul Quran oleh 60 hafidh-hafidhah dari 60 pesantren se-Indonesia. Ini maksudnya adalah dalam rangka memperingati 60 tahun Partai Golkar agar semakin berkah. Dan 60 hafidh-hafidhah nanti akan tampil di sini untuk memungkasi beberapa surat terakhir di juz terakhir sebagai Khatmul Qurannya. Nanti ditutup dengan doa dari Pak Nusron Wahid. Yang kedua, isi acaranya adalah buka bersama. Alhamdulillah berjalan lancar meskipun ada kekurangan karena ada penambahan peserta. Kemudian dilanjutkan dengan sholat maghrib berjamaah, sholat isya. Alhamdulillah sholat maghrib berjamaahnya dihadiri oleh Imam Besar Masjidil Haram tadi, dipimpin langsung. Tidak kita rencanakan, beliau datang. Kemudian dilanjutkan dengan sholat tarawih, sholat isya dan tarawih. Nah, yang khusus tarawih ini tadi malam kita mufakat secara fikih di sini dengan Pak Nusron Wahid. Ini kalau 20 nanti kita terlalu dianggap Muhammadiyah, terlalu NU. Kalau 8 kita dianggap Muhammadiyah.
Lalu terus gimana kan? Kita ikut mazhabnya Makkah saja, yang 10. Akhirnya diputusin, udah kita ikuti 10. Ini indahnya Partai Golkar, rumah untuk semua. Kemudian nanti dilanjutkan isi acaranya dengan arahan dari Ketua Umum, dilanjutkan santunan kepada 1000 anak yatim sebanyak 1 juta per orang. Alhamdulillah, mudah-mudahan berkah dan menjadi amal baik beliau. Yang terakhir adalah diisi dengan ceramah dari Kiai Haji Anwar Zahid, Kiai Kondang dari Bojonegoro, yang sudah populer di media sosial. Insya Allah dijamin Bapak Ibu semua tidak akan tertidur dan tidak akan bosan dengan ceramah beliau. Itu kemudian nanti rangkaian terakhir Idul Fitri Ketua Umum yang nanti akan dilaksanakan di 1 Syawal. Demikian laporan saya, ada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Apa yang sudah kami lakukan mudah-mudahan diridhoi oleh Allah dan mendapatkan keberkahan, karena ini memberikan media kita untuk mencintai Al-Quran kembali. Billahi bisabil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ahmad Labib atas laporannya. Kami silakan untuk duduk kembali. Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian, selanjutnya kita masuk pada acara Khataman Al-Quran yang akan dipimpin oleh 5 hafiz Quran dan dilanjutkan dengan pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Kiai Haji Nusron Wahid. Hadirin, mari sama-sama kita ikuti Khatmil Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. ثم كلا سوف تعلمون. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. لا إله إلا الله والله أكبر.
Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala 'alayhim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraish ilafihim rihlatash shita'i was-sayf falya'budu rabb hadzal bayt الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح
فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الناعمين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ذا الجلال والإكرام سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنأت عليك نفسك ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين
وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين. اللهم ربنا يا ربنا منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدني واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة ختم القرآن العظيم وبحرمة حبيبك ورسولك الكريم. واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم زينا بزينة ختم القرآن وأكرمنا بكرامة ختم القرآن وشرفنا بشرافة ختم القرآن وألبسنا بخلعة ختم القرآن وادخلنا الجنة مع القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة ختم القرآن وارحم جميع أمة محمد بحرمة ختم القرآن. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وعلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل آية سعادة وبكل سورة سلامة وبكل جزء جزاء. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الطاهرين الطيبين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل وسلم وبارك عليك. اللهم صل وسلم وبارك عليك. Kami ucapkan terima kasih kepada Kiai Haji Nusron Wahid yang telah memimpin doa di kesempatan malam hari ini. Dan terima kasih kepada 5 hafiz Quran yang telah memimpin khataman Al-Quran. Ibu bapak yang kami hormati, selanjutnya marilah kita sama-sama dengarkan sambutan Ketua Umum DPP Partai Golkar yang dilanjutkan dengan penyerahan santunan anak yatim piatu. Untuk itu dengan hormat kami mengundang Bapak Bahlil Lahadalia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Ahmad Anwar Zahid yang pada hari ini akan memberikan tausiah kepada seluruh keluarga besar Partai Golkar. Yang saya hormati sini sepuh Partai Golkar, ketua-ketua umum terdahulu, ada abang saya Bang Akbar Tanjung, Ketua Umum DPP Partai Golkar tahun 99-2004. Makasih Bang kehadirannya. Yang saya hormati Ketua Dewan Kehormatan DPP Partai Golkar dan seluruh anggota Dewan Kehormatan, Bapak Abu Rizal Bakri yang juga senior kita semua. Ketua Dewan Etik yang saya hormati Kanda Muhammad Hatta,
Ini Kanda Hatta ini kelihatannya tambah muda setelah pulang umroh ini. Yang saya hormati pengurus DPP Partai Golkar, ada saudara saya Sekjen yang sekaligus ketua fraksi DPP Partai Golkar, Bapak Sarmuji, Bendahara Umum Ibu Sari Yuliati, sekaligus pimpinan Komisi 3 DPR RI, dan juga wakil-wakil ketua umum yang sempat hadir. Ada Pak Adis Kadir, wakil ketua umum, juga wakil ketua DPR RI. Ada Pak Wihaji, wakil ketua umum Menteri Kependudukan dan Keluarga Berencana. Ibu Mutia, ada tadi Menko Diji. Kemudian ada Pak Aceh, Gubernur Lemhanas. Al Mukarram, ketua penyelenggara yang juga ketua DPP Partai Golkar, Menteri Pertanahan ATR Pak Nusron Wahid. Saya tadi kiranya cuma bisa menerbitkan HGU ilegal, ternyata doanya jauh lebih tinggi daripada penertiban HGU. Anggota DPR RI fraksi Partai Golkar yang saya hormati, kepada seluruh ketua umum Ormas, Hasta Karya dan Organisasi Sayap DPP Partai Golkar, ketua-ketua badan yang ada di Partai Golkar, hadirin semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat kasih sayangnya, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini, di markas besar DPP Partai Golkar, dalam rangka merayakan Nuzulul Quran. Tidak terasa puasa kita hari ini sudah puasa yang ke-16, memasuki besok hari yang ke-17. Dan malam ini adalah malam yang penuh berkah, di mana dalam sejarahnya Rasulullah mendapatkan wahyu pertama dalam turunnya Al-Quran. Salam dan salawat kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang-benderang. Para senior dan seluruh kader Partai Golkar yang saya hormati, bagi umat Islam, Al-Quran adalah mukjizat terbesar. Nabi Muhammad bahkan mukjizat terbesar dari seluruh nabi. Hal itu karena Al-Quran mukjizat yang masuk akal dan selalu terbukti kebenarannya. Kalau mukjizat Nabi Musa sulit untuk ditiru, mukjizat Nabi Isa sulit untuk diulangi. Namun kalau mukjizat Al-Quran bahkan hanya bisa ditiru, tapi wajib ditiru dan diterapkan. Bukti-bukti ilmiah yang terkandung dalam Al-Quran terbesar banyak sekali dan sering berkembang pengetahuannya. Apa yang tertera dalam Al-Quran semakin terbukti kebenarannya. Atas dasar itu, tadi panitia sudah menyampaikan tentang kegiatan DPP Partai Golkar dalam kurun waktu di bulan suci Ramadan. Kita melakukan safari Ramadan. Ini adalah sebagai bentuk untuk mempererat hubungan antara umarah dan ulama. Karena sejatinya bangsa yang besar adalah bangsa yang betul-betul menjaga kedamaian. Dalam sejarah bangsa kita, peran ulama tidak perlu diragukan lagi, baik pada saat proses memperjuangkan kemerdekaan maupun sampai mengisi kemerdekaan. Bahkan dalam berbagai cerita sejarah, Golkar lahir juga karena kontribusi terbesar para ulama dan tokoh-tokoh agama lain yang ada di bangsa kita ini. Atas dasar itu, para senior Bang Ical dan Kanda Hatta, kami sudah 6 pesantren. Dan ini bukan yang terakhir,
karena kami akan melakukan kunjungan di beberapa pesantren lagi. Ini adalah kita mengembalikan atau kita mengulangi apa yang telah ditorehkan atau apa yang diajarkan oleh para senior-senior terdahulu. Golkar survive seperti sekarang karena keyakinan kami, di samping kecerdasan, kecerdikan dan kerja keras dari kader Partai Golkar, tapi juga tidak terlepas dari doa para ulama dan tokoh-tokoh agama dari Aceh sampai Papua. Dalam perspektif itulah kemudian kita memaknai Golkar adalah aset negara sebagai instrumen politik pembangunan bangsa yang telah ditanamkan dalam doktrin karya kekaryaan. Dan salah satu tujuan utama daripada hadirnya Partai Golkar adalah ingin untuk mewujudkan tujuan daripada proklamasi kita, yaitu terwujudnya masyarakat adil dan makmur. Kaitannya dengan itu, Al-Quran juga telah mengajarkan kita semua bahwa sesungguhnya kekayaan itu harus didistribusi secara merata. Tidak boleh hanya dikuasai oleh kelompok-kelompok tertentu. Dalam menafsirkan ayat tersebut, maka DPP Partai Golkar, fraksi Partai Golkar dengan partai koalisi yang lain mencoba untuk membangun suatu reformulasi kebijakan perundang-undangan kita, khususnya untuk sumber daya alam. Selama ini kita tahu sumber daya alam kita, khususnya di sektor minerba, kalau kita ingin mendapatkan IUP harus lewat tender. Kalau lewat tender, pengusaha UMKM, pengusaha koperasi, pengusaha daerah rasanya sulit untuk menembus ruang-ruang yang ada di Jakarta. Dan saya pernah merasakan itu. Merujuk pada apa yang menjadi doktrin karya kekaryaan dan Al-Quran tersebut, maka fraksi Partai Golkar dengan fraksi yang ada di partai koalisi telah merubah Bang Ical undang-undang untuk kita memberikan prioritas kepada organisasi kemasyarakatan keagamaan, UMKM dan koperasi tanpa tender. Dan sebagai terobosan, NU sudah kita berikan IUP-nya. Sekarang Muhammadiyah dalam proses lagi, termasuk tokoh-tokoh atau organisasi gereja, Buddha, Hindu, Konghucu yang memang merasa membutuhkan. Insya Allah atas arahan Bapak Presiden Prabowo, kita akan membuka, dan Golkar salah satu partai yang mendukung hal ini agar semua bisa merata. Bapak Ibu semua, yang kedua, tujuan kami melakukan safari Ramadan selain daripada mendekatkan umara dan ulama adalah kita ingin minta didoakan agar bangsa kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Presiden dan wakil presiden kita selalu dalam lindungan Allah dan diberikan kekuatan dalam memimpin bangsa ini. Sebab apa? Kita yakin dunia sekarang tidak dalam kondisi baik-baik saja. Global dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Indonesia akan bangkit dengan berbagai macam kebijakan programnya, termasuk dalamnya ada hilirisasi. Tetapi saya yakinkan di dalam mimbar yang terhormat ini banyak orang atau banyak negara yang tidak ingin Indonesia kompak dan maju. Karena itu isu fitnah, propaganda yang ingin kita menjadi pecah belah selalu ada. Hoax di mana-mana. Saya meminta kepada seluruh kader Partai Golkar agar kita meraju untuk kita kompak dalam memberikan dukungan kepada pemerintah untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur sesuai dengan apa yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa kita. Terakhir,
Sekarang tinggal kurang lebih 13-14 hari lagi kita akan merayakan Hari Raya Idul Fitri. Izinkan kami dari mimbar yang terhormat ini, sekalipun masih jauh, kami menyampaikan selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. DPP Partai Golkar akan selalu berada dengan seluruh elemen masyarakat lainnya dalam menjaga keutuhan negara dan mengisi cita-cita kemerdekaan kita. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohon Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bapak Bahlil Lahadalia, terima kasih atas sambutannya, dan berkenan kiranya untuk tetap berada di depan, berdiri untuk menyerahkan santunan kepada perwakilan anak yatim piatu yang sudah hadir pada malam hari ini. Dan tentunya dalam bulan yang penuh berkah ini, Partai Golkar memberikan santunan kepada 1.000 anak yatim piatu dengan jumlah santunan masing-masing 1 juta rupiah. Dan pada malam hari ini kami juga turut mengundang untuk bergabung bersama Ketua Umum DPP Partai Golkar, yaitu Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Bapak Muhammad Sarmuji, Bendahara Umum DPP Partai Golkar Ibu Sari Yuliati, Ketua Panitia Penyelenggara Bapak Nusron Wahid, dan Panitia Pelaksana Bapak Ahmad Labib. Pada malam hari ini turut hadir bersama kita 300 perwakilan anak-anak yatim piatu yang ada di beberapa yayasan sekitar Jabodetabek untuk menerima santunan. Dan dengan itu kami sudah mengundang 30 perwakilan untuk bergabung di area panggung untuk menerima santunan secara simbolis yang akan langsung diserahkan oleh Ketua Umum DPP Partai Golkar Bapak Bahlil Lahadalia. Bapak Ibu hadirin sekalian, kita saksikan bersama-sama penyerahan santunan kepada 1.000 anak yatim piatu secara simbolis kepada 30 anak yatim piatu yang hadir dan diserahkan oleh Ketua Umum DPP Partai Golkar Bapak Bahlil Lahadalia. Dan sekali lagi kami informasikan bahwa dalam bulan yang penuh berkah ini, Partai Golkar memberikan santunan kepada 1.000 anak yatim piatu dengan jumlah santunan masing-masing 1 juta rupiah. Dan pada malam hari ini telah hadir bersama kita 300 perwakilan anak-anak yatim piatu di yayasan yang ada di sekitar Jabodetabek untuk menerima santunan, di mana kita sama-sama menyaksikan di hadapan kita sudah bergabung 30 perwakilan yang akan menerima santunan secara simbolis. Baik, Ibu Bapak hadirin sekalian, di malam yang sangat spesial ini, malam Nuzulul Quran, kita bersama-sama akan mengabadikan momen penting dengan foto bersama.
Yang kami undang sekali lagi Bapak Bahlil Lahadalia, Bapak Sarmuji, Ibu Sari Liyati, Bapak Nusron Wahid dan juga Bapak Labib untuk bisa berfoto bersama dengan perwakilan ke-30 anak yatim piatu penerima santunan di malam hari ini. Ya, berikan senyum terbaik 3, 2, 1. Sudah cukup. Terima kasih Bapak Bahlil, Bapak Sarmuji, Ibu Sari, Bapak Nusron, Bapak Labib. Kami silakan untuk kembali ke tempat, dan kepada perwakilan penerima santunan kami silakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu hadirin sekalian, di malam yang penuh rahmat ini kita bersama-sama akan mendengarkan tausiah. Dan mari kita dengarkan tausiah ini secara seksama. Jangan kemana-mana, karena di akhir acara ini akan ada 2 hadiah spesial, yaitu 2 paket umroh untuk 2 orang yang paling beruntung dan pastinya menjawab pertanyaan dengan tepat. Untuk itu, dengan hormat kami mengundang Kiai Haji Anwar Zahid untuk dapat memberikan tausiah